Apakah orang yang berpuasa Asyura, berpuasa Muharram di tanggal 9 Muharram itu termasuk orang yang berpuasa pada hari yang diagungkan, hari besar, hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun? Karena disebutkan bahwa puasa Asyura itu biasa dulu dilakukan di tanggal 10. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 9, sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 1916. Bahwa Nabi SAW berpuasa pada Asyura dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan kaum Yahudi Nasrani." Kenapa sahabat bertanya? Karena umat Islam kita dilarang bertasyabuh, mengikuti kebiasaan umat lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Namun tahun depan itu tidak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Dari hadis ini ada kita umat Islam yang melaksanakan puasa Asyura itu tanggal 9. Lalu ada juga yang puasa mungkin tetap dia tanggal 10 mengikuti. Ada yang menyelisihi dengan berpuasa tanggal 9 dengan tanggal 10. Tapi yang lebih dekat yang puasa tanggal 9 dan puasa 9 dan 10. Lalu bagaimana dengan orang yang puasa hanya tanggal 9? Apakah puasanya ini termasuk hari yang diagungkan, hari besar di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, di mana juga Allah pada hari itu menenggelamkan Fir'aun? Jadi disebutkan bahwa di tanggal 10 itu adalah hari yang biasa orang Yahudi membesarkan, karena hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ini ada di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di Sahih Muslim, di Sahih Al-Bukhari 3145, menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika tiba di Madinah, beliau mendapatkan orang Yahudi itu melaksanakan saum, melaksanakan puasa Asyura di 10 Muharram. Dan mereka itu berkata, ini adalah hari besar, hari di mana Allah menyelamatkan Musa, menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Maka beliau bersabda, akulah yang lebih utama terhadap Musa dibandingkan mereka. Maka beliau berpuasa di hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Namun selanjutnya para sahabat ada yang bertanya, bukankah Yahudi Nasrani berpuasa pada waktu itu? Maka Nabi memerintahkan menselisihi agar tahun depan insya Allah kita akan melaksanakannya di tanggal 9 Muharram. Dan ini juga dikuatkan banyak hadis yang lain yang menyebutkan ketika dari riwayatnya Al-Hakam bin Al-Araz bahwa ia menyebutkan ia pernah mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika itu sedang berbaring dengan selendangnya di dekat Zamzam. Lalu Al-Hakam bertanya kepadanya, beritahukanlah kepadaku tentang puasa Asyura. Lalu ia menjawab, jika kamu telah melihat hilal bulan sabit pada bulan Muharram, maka hitunglah, lalu berpuasalah sejak subuh pada hari ke-9. Lalu Al-Hakam kembali bertanya, apakah Rasulullah berpuasa seperti itu? Ia menjawab, ya, ini banyak di dalam hadis. Ada di Sahih Muslim 1915, ada di At-Tirmizi, ada di Sunan Abu Daud, ada di Musnad Ahmad. Jadi yang jadi pembahasan kita pada kesempatan ini, apakah orang yang berpuasa tanggal 9 itu sudah mencukupi puasa Muharram? Karena orang yang puasa Muharram, puasa Asyura,
ini diampuni dosanya yang telah lalu. Apakah sudah mencukupi? Karena dari banyak hadis tadi menyebutkan bahwa berpuasa Asyura itu diselisihi dengan berpuasa di hari ke-9. Apakah sudah mencukupi? Di mana logikanya? Logikanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Nabi menyebutkan bahwa tahun depan kita berpuasa di tanggal 9, insya Allah. Namun karena Nabi sudah wafat sebelum melaksanakannya. Lalu Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa puasa Asyura itu lihat hilal, hitung 1-9, maka berpuasalah Asyura. Maka dari sini kita ambil bahwa puasa Asyura cukup dilakukan tanggal 9. Pertanyaannya, apakah di tanggal 9 itu sudah mencukupi? Atau keberkahannya sama, bahkan lebih mungkin? Mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Karena disebutkan jika kita berselisih, kita berbeda pendapat, maka akan kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Apa disebutkan dalam Al-Quran terkait peristiwa besar Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun? Di surat Toha ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad auhayna ila Musa an ashri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabata la takhafa daraka wala tahsya. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku, yaitu Bani Israel, di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Apa kata kunci dalam surat Toha 77 ini? Bahwa kejadian bahwa Nabi Musa berangkat menjalani laut kering dengan menyebutkan tidak usah khawatir tersusul, tidak usah takut tenggelam, itu di malam hari. Di malam hari. Ini satu kata kunci. Kita ketahui bahwa kalender Yahudi, kalender Bani Israel itu menggunakan penanggalan yang juga berdasarkan bulan, yang kemudian berubah menjadi penggabungan antara kalender bulan dengan matahari. Tapi dasarnya adalah mereka menggunakan bulan sebagai patokannya, di mana awal hari itu adalah maghrib. Setelah matahari tenggelam itu adalah awal hari mereka. Sehingga tanggal 10 Muharram itu dimulai dari setelah maghrib. Malamnya itu adalah awal hari tanggal 10. Malam hari tanggal 10. Jika kita menggunakan kalender Islam yang tidak bertasyabuh kepada kalender Yahudi, maka kita mengambil dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah kita bahas dalam kalender Islam dunia bersatu, bahwa awal hari dalam Islam itu seharusnya, dan ini diperkuat oleh dua mazhab, bahwa itu adalah subuh sebagai awal hari. Maka malam awal yang Yahudi gunakan sebagai tanggal 10 itu sama dengan 9 malam. Karena kita subuh 9. Pertemuannya di malam 9 Syura. Jadi sama-sama kita mendapatkan keberkahan, sama-sama di hari yang sama, di waktu momennya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun di waktu yang sama. Umat Islam menyebutkannya itu 9 malam. Sedangkan Yahudi itu menyebutkannya, Bani Israel itu menyebutkannya
10. Malam 10. Ini sama sebenarnya. 9 malam dengan malam 10. Jadi pertemuannya itu malamnya. Jadi sama-sama mendapatkan. Jadi kita yang puasa di tanggal 9 Muharram itu juga sudah mencukupi, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diteruskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita yang mau cukup tanggal 9 saja sudah cukup. Kalaupun mau yang nambah silahkan. Mungkin ada penafsiran memang tersendiri yang menyebutkan bahwa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi buat kita yang mencukupkan diri pada tanggal 9 sebagaimana dengan sabda yang Nabi SAW kita sebutkan tadi, itu sudah mencukupi. Karena malamnya kita mendapatkan hari waktu di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di tahun 2024 ini. Insyaallah puasa Asyura di 9 Muharram itu terjadi di 15 Juli 2024, tepatnya hari Senin. Ini bertepatan dengan kalau yang puasa Senin Kamis sudah jumpa dia ini. Karena awal kemarin satu Muharram itu tanggal 7 Juli kemarin. Dan ini sesuai dengan hilal yang terlihat di Mekah. Sementara di Indonesia itu sebagian yang melihat hilal itu di tanggal hilal itu nggak nampak sehingga mengenapkan di tanggal 8 Muharramnya. Sehingga seharusnya 9 Muharramnya yaitu hari Selasanya. Kalau kita mengikuti penglihatan hilal di Indonesia. Tapi kita di sini menganut melihat hilal secara global yang di Mekah ataupun hisab yang di Mekah sebagai panduan untuk kalender Islam dunia. Makanya tanggal 15 adalah 9 Muharram dan itu adalah puasa Asyura di 1446. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa kita yang telah lalu. Insyaallah puasa kita esok dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.